Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, sobat KR53 ya. Senang sekali pada sore hari ini Ana bisa kembali menjumpai Anda semuanya dengan cuaca mendung di kota Jombang. Tapi semoga saja hati kita tetap semangat, tidak mendung ya. Ya, seperti kawan kita yang ada di belahan sana di daerah lain ya, yang ada di Kota Blitar. Ini ada Mbak Titim ya. Nah, selamat sore Mbak Titim. Assalamualaikum. Sore Mbak Ana, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya Mbak Halo. Titim? Ya, Alhamdulillah baik. Ini baru selesai aktivitas ini tadi. Di sana gimana cuacanya? Kalau di Jombang lagi mendung ini Mbak. Tadi hujan Hujan deras, deras ya? pas jam 4 sudah selesai hujannya. Terang. Tuhan merestui kita untuk ngobrol sore hari ini ya. Amin. Ya, Mbak Titim ini bisa dibilang adalah kenapa Mbak Titim yang kita ajak ngobrol karena kita lagi ini ya kemarin 10 Mei kita memperingati World Lupus Day atau Hari Lupus Sedunia. Nah, sebagian di antara kita atau sobat KR yang ada di rumah mungkin belum pernah dengar ya. Lupus itu penyakit apa sih? Taunya mungkin lupus ini ya, lupus apa itu namanya film itu ya. Lupus yang suka makan permen karet tuh loh Mbak. Nah, iya yang suka makan permen karet itu ya. Nah, ada lupus-lupus lain kira-kira apa sih? Nah, ini kita ngobrol dengan Mbak Titim yang beliaunya ini salah satu penyintas lupus yang ada di Kota Blitar, bergabung dengan komunitas apa namanya? Jadi kita punya komunitas kupu cantik. Ya, jadi teman-teman lupus dan autoimun pada umumnya bergabung di situ. Begitu, Mbak Ana. Namanya apa? Nama ininya? Kupu cantik. Komunitasnya. Iya. Kenapa disebut kupu? Kenapa kok ini ya? Iya. Simbol-simbol lupus ini kupu-kupu. Iya, ya kenapa itu mungkin perlu diketahui teman-teman. Jadi sebagian besar tanda-tanda dari lupus itu memang muncul ruam-ruam di sekitar pipi sampai hidung. Gitu. Jadi penampilan menyerupai kupu ya di area pipi dan hidung seperti itu, dan itu biasanya berwarna pink keunguan seperti itu. Tapi memang tidak semua sih mereka mengalami gejala itu. Ya mayoritas saja. Ruam-ruamnya merah gitu Mbak ya? Iya, merah keunguan gitu. Jadi kayak kupu kalau lihat sekilas. Kayak kupu ya. Iya, jadi kan kayak dua pipi gitu seperti itu. Dua pipi. Iya. Kalau mungkin sedikit menjelaskan atau kita pengen tahu nih secara awam supaya kita paham penyakit lupus ini penyakit apa sih Mbak Titim? Lupus ini penyakit kronis ya, itu gangguan autoimun. Gangguan autoimun itu jadi imun yang seharusnya jadi kawan kita itu nggak mengenali tubuhnya sendiri sehingga menyerang imun kita sendiri, menyerang tubuh kita sendiri seperti itu. Jadi kalau Ana baca-baca di internet ya, kalau sistem kekebalan tubuh manusia harusnya melindungi dari kuman dan bakteri, tapi ini justru sebaliknya gitu ya? Iya, menyerang diri sendiri. Itu. Jadi ruwet memang. Jadi imun ini ya. Mungkin sistem ya imunnya jadi berproduksi lebih banyak dari seharusnya. Begitukah? Iya, ya kurang lebih seperti itu, Mbak. Itu gambaran globalnya ya. Dan kenapa sih kita perlu mengenal lupus? Kalau nggak salah ini kan di dunia sendiri sudah ada sekitar 5 juta lebih ya orang yang terinfeksi penyakit lupus.
Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu, perlu mengenali supaya kita lebih aware ya, supaya kita tahu nih kalau misalnya gejalanya seperti apa. Kalau Mbak Titin sendiri kapan mulai tahu tentang penyakit lupus ini? Sejak 2013 ya. Di 2013 itu uh, sering ngalami kelelahan. Jadi kelelahan, kadang kita nggak aktivitas banyak pun juga merasa lelah. Seperti itu. Apalagi kalau habis terpapar sinar matahari panas ya. Jadi itu. Jadi itu ya yang dirasakan, yang kerasa gitu. Terus demam, kadang demam tanpa sebab seperti itu. Makanya kan kadang uh, orang ngira itu biasanya karena kena tipes atau malah kena DB seperti itu ya. Hampir mirip-mirip ya Iya, gejalanya. iya, iya. Karena itu kenapa ini disebut penyakit seribu wajah. Jadi menyerupai penyakit lain dan deteksinya pun juga tidak mudah. Gitu. Jadi banyak harus rangkaian pemeriksaan yang harus dijalani. Dan itu pun tidak tiap kota ada. Seperti itu, Mbak. Kalau Dan kalau supaya ya gimana? tahu gitu, tahu kalau misalnya seseorang terinfeksi atau enggak itu apa yang harus dilakukan Mbak Titin? Periksa ke dokter. Gitu. Jadi ya dan karena itu hanya bisa diketahui oleh tenaga medis yang memahami. Karena nggak semua tenaga medis ini memahami kondisi ini. Kenapa? Karena memang seperti yang aku bilang tadi kan ini bisa disebut penyakit seribu wajah. Jadi bisa dikira tipes, bisa dikira DB, atau mungkin bisa dikira gagal ginjal aja, nah seperti itu. Tapi ternyata tuh lupus. Gitu. Jadi memang harus ada rangkaian tes yang harus dijalani untuk bisa tegak diagnosa itu lupus. Kalau Mbak Titin sendiri mulai mengetahui uh, terkena lupus itu tahun berapa Mbak? 2013. 2013. Jadi nah, saat itu apa namanya? Apa yang kemudian Mbak Titin lakukan selain shock mungkin ya atau kaget kok ada penyakit apa gitu ya? Apa yang Mbak Titin lakukan pada saat itu? iya, karena kan nggak bisa langsung diketahui kan kalau itu lupus ya. Jadi hanya memeriksakan kondisi yang dialami, kalau nggak seperti biasanya, seperti itu ya. Kesadaran untuk kesehatan diri sendiri itu penting, jadi ya kita periksakan seperti itu. Terus pas ketemu dokter yang jeli dan memahami kondisi itu, terus dirujuk tes segala macam itu. Dan tesnya pun juga itu tidak bisa saat itu juga, butuh proses juga. Oh Dan bertahap tidak ya, nggak ada, bisa langsung. iya, dan itu tidak bisa dilakukan di kota saya juga saat itu gitu. Terbatas sekali sarana prasarana itu, jadi harus ke kota besar dulu gitu. Jadi baru setelah itu keluar baru bisa Ya, kalau kita ngomong penyakit lupus ini apakah ada apa ya, semacam levelnya kayak stadium 1, 2, stadium 3 gitu Mbak Titin? nggak ada Mbak. Jadi ini juga bukan kanker ya, kanker. Jadi nggak ada stadium khusus gitu loh. Cuma ada kondisi tertentu yang itu bisa disebut kayak remisi, flare. Kalau flare itu adalah suatu kekambuhan yang dialami oleh penderita. Kalau remisi sendiri itu berarti kondisinya sudah stabil. Remisi. Iya, remisi. Seperti itu istilah medisnya seperti itu sih. Untuk apa namanya secara medis sendiri apa yang perlu dilakukan untuk pengobatannya
untuk Mbak Titi agar tetap tetap apa ya, bisa disembuhkan atau enggak ini Mbak penyakit ini? Atau hanya Jadi ini kalau ini nggak bisa sembuh total sih gitu loh. Jadi nanti ada masanya ada pemicu, pemicu kekambuhan ada gitu. Mungkin ada masanya itu stabil ya, stabil. Jadi seperti tanpa gejala, bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Kayak saya gitu ini masih bisa wirawiri dan seperti itu walaupun juga ada keterbatasan gitu. Ya, gitu. Tapi ketika ketika apa flare ya udah itu memang benar-benar jadi aram buat tubuh kita gitu, jadi aram buat harus tubuh kita, istirahat total ya? istirahat nah gitu. Solusinya istirahat salah satunya seperti itu, jadi benar-benar menghindari kelelahan, terus sinar UV kalaupun harus di lapangan di saat-saat sinar UV tinggi itu ya pakai sunblock seperti itu. Terus jangan berhenti obat tanpa petunjuk dokter gitu. Kadang Oh, ada jadi obatnya beberapa ini harus ya dikonsumsi terus-menerus gitu Mbak Titi? ya enggak terus menerus sih, jadi itu tergantung dokter yang meriksa itu bisa mengetahui uh, dosisnya berapa berapa gitu loh. Tapi ketika obat itu dihentikan saat itu juga, masih tidak bertahap gitu ya. Biasanya kan dikurangi dosisnya dikit-dikit gitu ya. Ini kalau misalnya berhenti total saat itu juga, berhenti konsumsi obat itu justru malah lebih fatal. Soalnya biasanya banyak yang kejadian gitu, teman-teman udah merasa fit, udah merasa stabil, terus berhenti sama sekali Kak, menggunakan obat yang diresepkan dokter, pada akhirnya malah flare, malah kambuh, dan itu justru malah menambah banyak gejala-gejala lain yang lebih parah gitu. Itu sama nggak sih Mbak kayak kayak seorang yang terinfeksi HIV/AIDS kemudian mengkonsumsi ARV gitu yang tapi harus terus-menerus jamnya harus on time nggak Ya, boleh enggak seperti itu, enggak seperti itu. Jadi hampir ya, jadi obatnya pun juga kadang pasien itu tidak harus minum obat tiap hari gitu loh. Makanya itu kan aku bilang ada pengurangan dosis yang bertahap seperti itu kan. Bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu. Atau misalnya kalau itu lebih dia mengalami gangguan yang lebih sakit gitu, yang merasakan sakit ya bisa tiap hari gitu, bisa dengan dosis yang tinggi. Jadi itu dengan petunjuk dokter itu sih gitu. Dan yang membedakan dengan HIV/AIDS tentu saja ini bukan menular ya, bukan menular. Itu yang harus kita luruskan di masyarakat. Kita uh, banyak juga yang dapat stigma itu ya dari Odapus. Untuk Odapus itu mereka banyak dapat stigma, ini penyakit menular, ini penyakit kutukan, ini penyakit kiriman, dan seperti itu. Soalnya kadang datangnya itu kan kayak tiba-tiba gitu loh. Jadi kayak nggak masuk akal ya kadang orang awam mungkinnya seperti itu. Jadi tiba-tiba nggak bisa jalan, tiba-tiba tiba-tiba muncul bercak-bercak, tiba-tiba ini, nah seperti itu kadang orang anggapnya oh ini kayak orang nggak jelas gitu loh, penyakit yang nggak jelas gitu, seperti itu. Padahal hmm, ini bukan menular pertama itu, dan mem, uh, memang ada apa ya penyebabnya walaupun tidak diketahui secara pasti nih penyebabnya itu apa aja gitu. Cuma dari penelitian memang itu bisa dikatakan penyebabnya salah satunya sinar UV gitu. Terus pola hidup juga. Nah, kalau genetik dari juga, makanan genetik bisa nggak itu Mbak? genetik makanan bisa aja Mbak gitu. Jadi terkait dengan pola hidup kan tadi ya. Jadi kayak makan makanan junk food, instan seperti itu gitu. Ada juga paparan zat kimia gitu. Kadang juga ada efek obat juga yang menyebabkan Zat-zat kimia uh, apa obat yang ya obat-obat kimia itu ya ada Mbak? obat-obat tertentu yang menyebabkan dia mengalami kondisi autoimun gitu. Itu Efek penyebabnya sih. sampingnya gitu ya? Iya, iya, ada obat-obat tertentu. Iya.
Kalau ini Mbak, kalau HIV/AIDS kan masih bisa menular dengan beberapa cairan misalnya. Tapi kalau Iya, lupus ini nggak ada ya Mbak? nggak Maksudnya ada. orang-orang yang Jadi hidup dengan teman-teman yang mengidap lupus mm-mm, ini aman, tidak akan bisa tertular. aman, aman gitu loh, aman gitu. Ini merupakan penyakit tidak menular seperti itu. Karena ini nanti kan yang diserang kalau untuk lupus sendiri ya, misalkan kan organ tubuhnya. Punya kemana itu imun itu menyerang terserah dia. Jadi kalau mau ke darah gitu, jadi gangguannya lebih ke darah. Atau mau ke ginjal, bisa jadi gagal ginjal. Bisa ke jantung, banyak lah, ke saraf, itu ada juga. Jadi, Ya, tapi maksudnya orang-orang di sekitar bisa berinteraksi dengan bisa, aman gitu ya. bisa aman gitu loh. Dan penyandang lupus pun masih tetap bisa beraktivitas seperti biasa selama kondisinya memungkinkan begitu. Kita masih bisa berkarya. Ya, ini Mbak Titim ini kan aktif dengan banyak kegiatan ya, dan juga bergabung dengan Sapuan ya, apa namanya, Ya, Sahabat sahabat Perempuan dan perempuan. Anak, yang konsen pada isu-isu perempuan dan anak gitu ya. Pastinya Ya. kegiatannya full gitu ya. Nah, apa yang Hmm. membuat Mbak Titim tetap semangat walaupun mengidap penyakit ini, tapi masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas semua itu? Semuanya dari diri sendiri sih, Mbak. Gitu. Jadi, hmm, coba coba berpikir positif gitu loh. Kalau tidak diri sendiri yang menyadari, siapa lagi gitu. Jadi kita nggak bisa mengharapkan ke orang lain selain ke diri sendiri gitu. Jadi kalau diri sendiri nggak berdaya, bagaimana kita bisa peduli dengan orang lain, dengan keluarga juga, terutama seperti itu. Jadi aku lebih ke kesadaran terhadap diri sendiri sih. Kalau istilah kerennya kita itu mencintai diri sendiri, ya kan? Seperti itu. Jadi uh, apa yang bisa bikin tetap survive, ya itu bagi saya punya anugerah ini justru bagi saya ini anugerah ya, karena ini adalah pilihan. Saya anggap bahwa saya orang pilihan, nggak saya ya kalau diberi kesempatan seperti ini. Terus uh, dengan begitu saya juga punya alarm. Kapan saya harus istirahat? Kapan saya harus berjalan? Dan seperti itu. Kadang kan orang mikir kalau sudah gaspol untuk kegiatan beraktivitas gitu ya, itu kan kita nggak mikir tiba-tiba ambruk, tiba-tiba Drop ya. sakit seperti itu, ngedrop, nah seperti itu ya. Jadi ketika kita punya lupus, aku punya lupus ini, aku tahu alarm di tubuh itu kapan harus istirahat, kapan harus berkarya, gitu sih. Pak Titi mungkin suaranya agak didekatkan mikrofonnya. Oh, Iya. kurang keras kayaknya. Iya, Oke. kalau Hmm. di luar sana mungkin kan tidak begitu banyak terekspos gitu Mbak ya, teman-teman yang Ya. terinfeksi lupus. Entah mereka seperti kata Mbak Titi, mungkin ada sebagian yang mengalami diskriminasi atau Hmm. dikucilkan atau apa ya, menjadi minder. Nah, kira-kira apa sih yang saran dari Mbak Titi untuk teman-teman di sana supaya tetap semangat, supaya apa ya, lupus tidak menjadi halangan untuk tetap menjadi berbuat baik dan berbuat untuk orang lain? Ya. Jadi sebenarnya sabar aja nggak cukup, Mbak. Nggak cukup sabar tok gitu loh. Jadi memang dibutuhkan dibutuhkan support system terutama keluarga ya. Itu yang utama gitu. Keluarga. Itu yang utama. Jadi ketika seseorang gitu terus didiagnosa lupus itu memang nggak bisa sendiri, nggak bisa sendiri. Jadi butuh kerjasama dengan keluarga seperti itu. Gitu. Padahal faktanya itu kalau di masyarakat banyak juga justru malah keluarga yang malah ndak peduli gitu loh. Jangan kan nggak peduli, malah kadang menganggap ini suatu hal yang buruk gitu loh.
seperti itu. Jadi merepotkan dan sebagainya, itu yang memang harus disadari oleh banyak keluarga di masyarakat gitu. Ketika anggota keluarganya didiagnosa lupus seperti itu, bukan hanya apa ya, menyita waktu, tenaga, pikiran, bahkan material seperti itu. Walaupun ini juga di cover BPJS ya, cover BPJS, hanya memang tidak semua obat dan pemeriksaan itu masuk dalam jangkauan BPJS. Mungkin itu yang jadi kendala dan jadi PR bersama. Coba. Kalau sejauh ini Mbak, yang ingin kita tahu bagaimana sih peran dari pemerintah sendiri terhadap teman-teman yang terinfeksi lupus. Apakah ada penanganan khusus atau misalnya ada obat gratis atau pelayanan yang lainnya? Obat selama ini yang saya dapat itu memang di cover BPJS ya. Itu hanya ketika pasien membutuhkan obat tertentu itu yang memang itu harus dikonsumsi gitu, dan itu tidak di cover. Ya nggak mau harus mandiri. Itu. Jadi kan memang tidak total semuanya itu di cover. Seperti itu. Kalau dari pihak medis sendiri pernah nggak Mbak Titim atau mungkin teman-teman dari komunitas kupu cantik ya, pernah nggak mengalami diskriminasi tindakan dari para medis gitu? Kalau selama ini yang sudah berjalan sih nggak pernah Mbak. Jadi pelayanan mereka baik. Hanya saja mungkin akses obat, akses pemeriksaan kayak tes laboratorium dan seperti itu kan memang terbatas gitu. Jadi tes awal untuk mengetahui lupus itu dilakukan mandiri ya Mbak? Enggak ada beberapa yang memang di cover BPJS, tapi memang nggak semuanya gitu. Dan itu tidak terakses di kota kecil seperti itu. Jadi kita harus ke kota yang lebih besar, nah seperti itu. Nah, bagi orang yang tidak mampu, kendala transportasi itu kan juga harus dipertimbangkan ya, karena transportasi nggak ditanggung BPJS. Bingung nanti rebesnya. Ya itu, makanya kan tidak semua kota itu bisa mengakses. Kalau boleh tahu di Kota Blitar sendiri yang sudah terdata ada berapa Mbak kira-kira? Kalau yang masuk di komunitas kami ini untuk lupus sendiri 30-an. Mungkin di lapangan akan lebih dari 30-an. Ya mungkin bisa lebih dari itu yang tidak masuk gitu kan, juga ada gitu. Yang belum bergabung ya? Iya, yang belum bergabung biasanya kan gitu kan, mereka nggak terbuka ya. Kalau yang dilakukan teman-teman komunitas lupus di Blitar ini apa aja Mbak? Jadi kita sih sebenarnya belum banyak yang dilakukan gitu, karena keterbatasan sumber daya. Jadi sebagian besar dari kita ini adalah pasien yang ya tahu sendiri ya, banyak keterbatasan, kadang drop, kadang sehat. Nah seperti itu nggak bisa dipastikan gitu. Jadi sebisanya kita melakukan aktivitas yang berkaitan dengan komunitas, itu salah satunya lebih ke penguatan sih, itu yang memungkinkan masih bisa kita lakukan, penguatan gitu kan, misalnya ada saling support antar ini ya, antar teman-teman tadi ya. Iya, karena itu bisa jadi obat ya buat mereka. Ada nggak di antara teman-teman itu yang down, kemudian stres banget itu Mbak setelah mereka tahu terinfeksi lupus? Ada nggak pengalaman seperti itu? Hampir semua nggak seperti itu ketika awal-awal mengalami masa itu. Iya, seperti itu pastilah mengalami masa yang
down itu pasti seperti itu. Nanti khawatir nggak bisa disembuhkan, khawatir nanti akibatnya parah dan sebagainya gitu. Hanya saja kita teman-teman ini memberikan penguatan dan edukasi apa yang harus dilakukan, supaya mereka bisa lupusnya ini bisa terkendali gitu loh. Karena kan lupus ini kan sebenarnya memang nggak bisa disembuhkan tapi bisa dikendali. Ya, seperti itu. Jadi, kalau stres down itu ngaruh nggak, Mbak, terhadap penyakitnya akan menjadi semakin parah? Ngaruh banget gitu loh. Jadi itu tadi ya. Jadi pentingnya penguatan itu supaya mereka bisa terbantu untuk mengelola emosi mereka seperti itu. Jadi penting banget bagi teman-teman lupus ini bisa mampu untuk mengelola emosi mereka. Gitu. Semakin mereka itu banyak pikiran, stres, itu bisa mempengaruhi fisiknya. Semakin memperburuk kondisinya ya. Memperburuk kondisinya. Mungkin yang pertama dia harus bisa menguatkan diri sendiri dulu ya. Pasti. Baru kalau ada istilahnya itu berdamai dengan penyakitnya, kemudian baru memberikan support pada yang lain, begitu ya Mbak Titin? Iya. Jadi kalau kita sendiri nggak kuat, gimana kita bisa nguatin yang lain? Gitu. Dan itu yang sudah dilakukan Mbak Titim ya? Alhamdulillah berusaha semampunya. Artinya kan walaupun terinfeksi lupus tidak menjadi halangan untuk tetap bisa berbuat baik kepada orang lain, untuk memberikan manfaat kepada lingkungan di sekitar, gitu kan Mbak Titim? Iya, jadi bukan berarti ketika kita mengalami ini, jadi kita punya lupus, tapi bukan berarti harapan kita tuh pupus gitu ya. Jadi kita tetap masih bisa berkarya. Itu sih yang penting gitu, berkarya sesuai kemampuan. Jadi setiap hari harus positive thinking ya, bangun tidur harus positive thinking ya, supaya kondisi akan membaik. Jadi itulah kenapa saya beruntung ketika di kondisi ini, saya lebih aware dengan diri saya sendiri. Seperti itu. Kadang orang yang nggak mengalami hal yang seperti ini bisa jadi luput ya, jadi melupakan untuk bisa positif thinking. Jadi dengan begini, alhamdulillah saya lebih merasa lebih baik sih. Lebih baik. Iya. Apa namanya? Yang ingin ini Mbak, apa namanya? Tadi ingat sekarang blank. Ini penyakit lupus ini sebenarnya bisa sembuh total atau enggak Mbak? Kalau kata dokter bilang enggak. Jadi ada kala nanti dia akan stabil seperti sehat orang pada umumnya ya. Tapi ada kalanya nanti ketika dia dipicu dengan hal-hal tadi saya sebutkan gitu ya, mungkin bisa stres atau mungkin bisa paparan UV, pola hidup yang tidak sehat, seperti itu bisa jadi kekambuhan, kambuh lagi, istilahnya flare. Jadi kalau tidak bisa Mbak ya, yang bisa harus survive tiap hari supaya tidak semakin parah ya. Dan jangan lupa ikut apa kata dokter, itu sih yang penting gitu. Sekarang kita merasa sehat, sudah merasa fit, dianggap sembuh, dan akhirnya sudah nggak mau ke dokter, jadi obat dihentikan mendadak, seperti itu. Atau malah ini kadang fenomenanya itu teman-teman banyak juga yang berobat alternatif, berobat herbal tanpa konsultasi dengan dokter. Padahal kondisi autoimun ini berbeda loh ya, bukan semacam kanker atau apa gitu yang
membutuhkan perhatian khusus, jadi kayak pemakaian herbal ini benar-benar harus dikonsultasikan dengan dokter. Jangan-jangan atau salah-salah nanti malah mereka akan drop. Iya. Jadi memang Lebih dekat harus lagi Mbak konsultasi ke suaranya. dokter. Pelan Ya, ini tiba-tiba. oke. Jadi itu tadi ya. Jadi benar-benar harus konsultasi sama dokter. Jangan sampai mereka menggunakan pengobatan alternatif atau herbal semau sendiri gitu loh. Jadi benar harus dikonsultasikan. Jangan-jangan nanti malah bikin drop. Gitu sih. Oke. Mm-mm. Mungkin yang terakhir ini Mbak Titim sebelum kita closing karena sudah 30 menit ternyata ya kita ngobrol. Nah, yang Gak terakhir kerasa. apa sih pesan atau motivasi dari Mbak Titim untuk teman-teman di luar sana yang apa namanya sama-sama mengidap lupus, apa yang menjadi penyemangat yang akan disampaikan Mbak Titim? Ya, jadi jangan patah semangat ketika teman-teman menghadapi situasi ini. Memiliki lupus itu adalah istimewa gitu loh. Jadi tetap berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan jangan lupa uh, tetap konsultasi ke dokter gitu. Jadi Oke, terima selama kasih ini Mbak ya, Titim. oke. Ya, Hmm, itulah tadi ya sobat KR53 ya, obrolan kita yang cukup ini ya, cukup memberikan referensi buat kita, memberikan edukasi pada kita dan juga kita berharap bisa menjadi penyemangat ya buat kita yang sehat untuk lebih aware terhadap kesehatan, pola hidup dan buat Anda yang kebetulan mengidap lupus hari ini semoga tetap semangat, tetap berkarya dan tetap memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Baik Mbak Titim, terima kasih atas waktunya dan kita tutup dulu obrolan kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Mbak wabarakatuh. Terima Titim. kasih. Ya. I'm not yet.